Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Berita-berita hari ini cukup menarik ya, soal Pratikno yang kemudian mengunjungi Jokowi. Ada apa kok mendadak? Bukankah ditugasi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus bencana banjir? Malah datang ke rumah Jokowi. Ada apa? Jangan-jangan sudah terpojok dengan dengan temuan dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jangan-jangan 99% apakah ini palsu atau bagaimana? Pak Pratikno. Halo. Pak, dari mana? Sudah terpojok di situ begitu. Saya kira ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya bisik-bisik lah begitu. Di mana-mana begitu. Seorang mantan presiden seperti Pak SBY biasa-biasa aja kok begitu kan. Tidak begitu datang ke rumah berbondong-bondong, begitu. Dan seolah-olah dengan hal-hal seperti ini justru masyarakat melihat bahwa wah ini ada apa? Nampaknya penting sekali di detik-detik akhir di persidangan di pengadilan nanti. Ngeri ya. Dan bahkan banyak orang-orang yang mengantri begitu kan ya, ingin ketemu Jokowi. Padahal mantan presiden itu apa sih begitu kan ya, orang bertanya kan seperti itu. Kalau sudah mantan ya mantan ya, ini sudah mau 1 tahun loh lengser masih saja seperti itu. Ya seolah-olah ngantri datang di video habis itu selesai deh. Setelah itu bisa saja dapat kawannya. Nah, pertemuan-pertemuan Pratikno mengunjungi Jokowi ini banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Ada yang mengkaitkan soal dugaan ijazahnya ya. Ijazah yang digugat oleh oleh beberapa orang begitu kan ya. Termasuk ya kawan-kawan dari Roy Suryo dan sebagainya. Dan gugatan-gugatan itu seorang Jokowi tidak pernah hadir begitu kan. Nah kita tahu bahwa sekarang ini kepentingan Pratikno untuk datang itu apa begitu. Orang kan masih bertanya-tanya. Ada apa? Apakah ada kaitan dengan soal dugaan ijazahnya? Ya ijazah Jokowi dan sebagainya begitu kan. Nah dan tidak hanya itu, kabarnya di depan rumah Jokowi juga banyak orang yang datang. Nampaknya wajah-wajahnya tidak begitu ya tidak begitu asing lah begitu kan. Kok hanya itu aja ya? Seolah mantan presiden ini masih disukai oleh rakyatnya begitu. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto kecolongan ini. Ya, namanya politik seperti itu begitu ya. Saya kira prediksi saya begitu, tidak mungkin orang berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi tanpa ada yang mengkoordinir. Itu satu begitu kan. Yang kedua adalah Jokowi kan sudah 1 tahun menjabat begitu. Justru yang dilihat sekarang ini adalah Jokowi sendiri begitu kan ya, bagaimana kinerjanya, bagaimana implementasi outputnya setelah lengser begitu. Ternyata banyak orang-orang Jokowi yang ditangkap, orang-orang pejabat di era Jokowi banyak yang ditangkap KPK, banyak yang ditangkap kejaksaan dan sebagainya begitu. Nah, coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen dulu begitu kan nih. Aktor tunggal, woi. Pratikno diam-diam datangi Jokowi di Solo. Ada apa di balik pertemuan tertutup ini? Ada apa? Orang kan bertanya-tanya begitu kan. Nah, ada yang mengatakan begini. Satu adalah silaturahmi begitu. Jangan-jangan nanti ada kebocoran gitu. Apakah ada drama-drama lain begitu kan? Orang pasti mempertanyakan itu. Ada apa di balik ini semua? Karena yang kemudian kita lihat begitu kan ya, Pratikno ini kan menemani Jokowi ya.
terus kemudian digadang-gadang terseret soal dugaan-dugaan ijazah palsu dan sebagainya begitu kan. Ya nanti di persidangan kita tunggu saja begitu. Nah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno ini kabarnya menemui Presiden Joko Widodo, dan Pratikno ini datang seorang diri tiba di kediaman Joko Widodo. Ada apa begitu kok selalu datang? Bagaimana dengan perasaan Presiden Prabowo Subianto begitu? Kalau ada apa-apa kan seharusnya kepada Presiden Prabowo Subianto, mau curhat apapun, mau curhat antar negara, mau curhat pembangunan Indonesia kan seharusnya dengan seorang Presiden Prabowo Subianto, bukan dengan Jokowi begitu, karena presidennya beda. Nah, Pratikno ini memasuki ruangan transit sejenak sebelum menemui Jokowi. Nah, pertemuan digelar tertutup sekitar 1 jaman. Nah, Pratikno lalu kemudian meninggalkan kediaman sekitar 17.45 ya, Menteri Sekretaris Negara tahun di era Jokowi itu berburu-buru berjalan menuju mobil. Saat ditanya begitu, Pak, diskusi apa, Pak? Pak, pertemuan dalam agenda apa? Ya, Pratikno langsung kayak kabur begitu kan. Jokowi tampak keluar dari depan pintu gerbang rumahnya untuk melepas kepergian tamunya itu. Nah, saya kira dengan adanya seperti ini orang kan masih bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua? Ada apa? Jangan-jangan persidangan sudah di depan mata, ya kita tunjukkan apakah asli atau palsu. Nih, makin berat ini kasus ijazah Jokowi ini. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Ngeri-ngeri sedap, bos, ya, ngeri-ngeri sedap. Saya melihat bahwa dengan datangnya Pratikno di situ kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan begitu. Ada yang mengatakan ini, tidak ada sahabat sejati, tidak ada musuh abadi. Kepalsuan mungkin bisa tertutupi, tapi kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jadi yang ditafsirkan orang-orang di situ begitu, yang ditafsirkan oleh masyarakat atau publik sekarang ini adalah soal bagaimana pertemuan dengan Jokowi, Pratikno bertemu dengan seorang Jokowi atau mengunjungi Jokowi, pasti tidak jauh beda. Pembahasan adalah masalah soal ijazah. Ada yang menduga seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat saja, masa mau berbicara soal konsolidasi, berbicara soal kebangsaan, itu kan seharusnya berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang mau dilakukan? Saran apa? Masukan apa? Kan itu logikanya. Karena seorang Presiden Prabowo Subianto ini kan sekarang kan sebagai seorang presiden terpilih, seharusnya begitu konsultasi dengan presiden, bukan dengan mantan presiden. Pernah nggak perbedaan antara Jokowi dengan SBY itu melihat bahwa Pak SBY dulu begitu saat lengser, apakah banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah Pak SBY? Dan sekarang ke rumah Jokowi begitu. Lantas kalau Presiden Prabowo Subianto lengser, apakah banyak orang yang datang di rumah Prabowo? Itulah pertanyaannya begitu. Itulah pertanyaannya. Kalau tidak ada yang mengkoordinir di bawah, saya kira untuk jauh datang untuk ke situ begitu. Artinya secara logika tidak mungkin menggerakkan hatinya untuk datang. Apakah benar dugaan-dugaan orang-orang selama ini begitu ada hal yang didesain ya sebegitu sedemikian rupa begitu kan ya, sehingga orang bisa nangis ya di depan rumah Jokowi. Ada yang mengatakan kasihan Pak Jokowi terzalimi. Lah, terzalimi dari siapa coba? Ya sebagai seorang presiden kalau dikritik ya terima aja kritikan itu. Dan negara kita kan negara demokrasi. Bukan malah nangis-nangis, bukan malah tiba-tiba dapat kaos mengomentari terzalimi dan sebagainya begitu. Nah, sekarang ini pembuktian aja begitu kan di di pengadilan ya, apakah ijazahnya benar-benar asli atau diduga palsu. Nah, ada apa gerangan kata komentar-komentar netizen? Nampak jelas perbedaannya. Nampak jelas perbedaannya antara Doro dan Kacung yang mau sowan ke juragan. Ini banyak yang kemudian berkomentar begitu ya. Coba kita baca lagi. Jokowi begitu kan ya, dan Pratikno, aku udah terdesak ini ya. Gimana sih kamu buat strateginya? Kamu bisa ketahuan. Semoga apa ini ya? Ini komentar-komentar netizen banyak muncul narasi-narasi begitu. Ada pro dan kontra. Tapi semua dari komentar netizen itu kalau kita simpulkan adalah bahwa pertemuan itu pasti tidak lain dan tidak bukan ya. Ada yang menduga adalah pembahasannya adalah soal dugaan ijazah. Nampaknya sudah terpojok di situ begitu kan ya.
Pantesan kemarin saya maafkan. Saya maafkan kecuali 3 klaster 1. Ternyata hanya ingin memancing bagaimana reaksi-reaksi itu begitu kan. Nah, setelah Roy Suryo menolak untuk apa namanya untuk minta maaf, setelah menolak untuk tetap dirinya penuh dengan keyakinan begitu kan ya, semuanya ditolak oleh Roy Suryo. Ini menandakan bahwa Roy Suryo ini sudah di depan mata bagaimana hasil dari telematika dan forensik itu, dan itu tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi kita tunggu saja, saksikan di pengadilan nanti. Karena perkara sudah mulai digelar ya, terus kemudian Roy Suryo ya klaster 1 sudah ditetapkan tersangka. Kita tunggu saja adu data begitu kan ya, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tapi kalau toh pada akhirnya Jokowi berbelit-belit tidak hadir, tidak datang saat persidangan, ya percuma aja. Karena itu adalah merupakan delik aduan yang di mana orang-orang yang dituduh di situ melaporkan begitu kan. Pasti nanti kuasa hukumnya mengatakan, kalau Anda mengatakan palsu, ya buktikan aja dengan palsu. Nah, padahal ini sudah dibuktikan dengan ahli forensik, dengan telematika dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa di persidangan nanti adu data, adu ilmu begitu kan ya, bukan soal lagi ini berbicara belot sana belot sini begitu kan ya. Ini berbicara soal data yang ada. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.